ketemu lagi dengan saya Tarot by Tere. Di video ini kita adalah video lanjutan belajar baca kartu tarot untuk pemula. Ya. Jadi di video sebelumnya udah ada beberapa kartu yang kita udah buka, dan di sini gue akan melanjutkan di kartu Arcana Mayor yang ke-6. Oke. Jadi kalau mau lihat kartu-kartu yang sebelumnya bisa lihat di videoku yang sebelumnya ini ya. Nah, kita membahas Arcana Mayor kartu ke-6. Kartu ke-6 Arcana Mayor disimbolkan dengan angka 5 Romawi. Kenapa 5? Karena Arcana Mayor dimulai dari The Fool. Itu adalah 0. Ya, tulisannya 0. Jadi itu termasuk kartu pertama. Oke, kita bahas tentang The Hierophant. Jadi Hierophant ini adalah gambar dari kartu ke-6. Hierophant ini memiliki unsur tanah. Dan dia ini merupakan simbol dari zodiak Taurus, guys. Ya, jadi kalau yang tadi yang sebelumnya kita sudah membaca Aries. Jadi si Aries tuh punya kartu juga di sini. Simbol dari Aries itu adalah di Emperor. Ya, nanti akan ada pembahasan tentang zodiak-zodiak ya, sifat-sifat zodiak berdasarkan kartu tapi nanti. Nah, itu yang pertama adalah di Emperor, berarti zodiak pertama yang dihitung itu adalah Aries. Zodiak kedua adalah Taurus. Nah, Taurus ini memiliki unsur tanah. Gambarnya adalah tentang ajaran agama. Jadi tentang roh, tentang ajaran agama gitu. Jadi ini ini bukan kartu yang membicarakan tentang satu agama tertentu, enggak. Ini hanya simbol aja. Dan karena kemungkinannya kartu ini kan berasal dari sejarah yang dulu ya, makanya di sini gambarnya seolah-olah seperti orang bisa bilang kadang ajaran agama, pendeta atau pastor ya. Tapi sebetulnya enggak. Jadi di sini tentang roh atau ajaran agama atau keyakinan, tentang keyakinan, sebuah keyakinan, tentang tradisi gitu ya, keyakinan tradisi. Jadi apabila keluar kartu Arcana Mayor dengan simbol The Hierophant ini, ada kemungkinan di dalam diri seorang penanya, si penanya ini di dalam dirinya sebetulnya dia meyakini suatu hal, entah itu misalnya kayak kepercayaan, misalnya gini loh, misalnya dia menanyakan sesuatu, tapi sesuatu tersebut sebetulnya di dalam dirinya dia tahu bahwa itu sangat bertentangan dengan keyakinannya gitu. Apakah itu benar atau tidak gitu. Ya, yang jelas bukan masalah benar atau tidak ya, tapi keyakinan si penanya. Oke, keyakinan si penanya. Bedanya, oke, kita lihat ya, kita ngulas lagi nih. Yang kartu sebelum-sebelumnya nih, misalnya The High Priestess. The High Priestess itu pendeta perempuan. Jadi gini, ini menggambarkan sudut emosional si perempuan. Di Emperor adalah laki-laki tapi seorang raja gitu ya. Jadi di Emperor ini adalah laki-laki dengan fisik. Jadi kayak sesuatu yang kalau laki-laki kan hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki nih. Misalnya gini, kalau si di High Priestess tentang perempuan. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan perempuan. Perempuan tuh perasaan, emosional gitu. Jadi kartunya lebih ke situ ya, ke sisi itu. Nah, kalau di Emperor kebalikannya, laki itu apa sih? Laki itu kan pakai logika. Jadi sesuatu dengan logika, misalnya kekuatan, rasa ingin memiliki, kayak dengan kekuatannya, dengan emosinya dia, dengan strategi. Nah, itu di Emperor. Sedangkan The Hierophant menggambarkan seorang manusia yang di dalamnya memiliki keyakinan-keyakinan yang menurut dia itu adalah sesuatu yang dia pegang gitu. Misalnya tradisi juga termasuk. Nah, kadang kartu ini keluar kalau pada saat si penanya menanyakan tentang suatu hubungan gitu ya, atau suatu karir. Ini berarti ada sesuatu yang bertentangan dengan diri si penanya. Misalnya sesuatu yang sebetulnya si penanya tentang hubungan ya. Ini paling banyak nih. Ini paling banyak jitunya nih kalau tentang hubungan nih, Hierophant. Misalnya si penanya nanyain, hubungan gue sama yayang gue gimana sih gitu, sama pasangan gue seperti apa. Pada saat ini keluar, kamu mungkin bisa melihat bahwa sebetulnya ada keyakinan yang berbeda. Misalnya, itu keyakinan yang sudah tradisi dan tidak bisa disatukan gitu loh. Misalnya kayak, ini udah keyakinan turun-temurun dari orang tua. Misalnya kayak gini,
Apakah lo memiliki perbedaan agama, misalnya gitu ya, perbedaan agama yang sehingga menyulitkan hubungan ini dan sebetulnya lo udah tahu dari awal gitu di dalam diri lo, tapi mungkin lo agak masih nggak srek, kan bisa aja gini ya, orang akhirnya walaupun berbeda akhirnya menemukan titik keluar gitu ya, jalan keluar. Tapi ini ibaratnya kayak sesuatu yang ada tapi lo belum menemukan jalan keluarnya dan diri lo udah tahu bahwa ada banyak perbedaan antara lo dan dia gitu. Ya, ini kayak gini. Nah, terus kalau misalnya perbedaan gini loh. Misalnya lo mau melakukan sesuatu dan akhirnya kartu ini keluar. Kartu ini, hierophant ini, kayak misalnya lo tahu bahwa sesuatu ini sangat melanggar, misalnya melanggar tradisi lo. Sebetulnya nenek moyang lo tuh nggak pernah melakukan itu. Sebetulnya lo tahu di keluarga lo sangat menentang itu, kayak gitu-gitu ya. Tapi ini masih di dalam diri. Jadi kayak lo kan udah tahu nih. Jadi lo bakal ngelakuin apa enggak? Nah kayak gitu. Nah nanti apa yang kita lakukannya itu adanya di kartu minor. Kartu selanjutnya ada. Ini jadi tadi ya ibaratnya ini kalau kartu nih mayor nih ibaratnya mulai dari manusia lahir lah ya, ibaratnya dari kartu 0 tuh the full, ibaratnya orang yang belum punya pengalaman ibaratnya gitu ya. Jadi orang yang baru, yang lugu, belum punya pengalaman terus berjalan. Ini tuh sebetulnya kartu tarot tuh bagus banget karena apalagi di mayor ini ya, kartu mayor ini menggambarkan manusia dari beberapa segi yang dimiliki gitu loh. Dari pengetahuan, dari istilahnya kata hatinya, atau ya pokoknya semua ya lapisan-lapisan yang ada di manusia itu sendiri tuh dibahas di sini. Ada gambar-gambarnya dan sangat menarik ya. Oke, kartu ke-7. Kartu ke-7 itu ada The Lovers, guys. The Lovers. The Lovers ini digambarkan dengan angka 6 Romawi. Angka 6 Romawi. The Lovers, seperti namanya The Lovers ya. The Lovers tuh gambarnya tuh pasangan dua insan yang telanjang ya, telanjang nih, ada laki dan perempuan. Di tengahnya tuh ibaratnya ada malaikat ya, atau malaikat cinta, entah apa ya. Ada gunung di tengah, terus ada pohon nih di sebelah. Ini kayaknya menggambarkan Adam dan Hawa ya, kalau aku sih ngelihatnya sebetulnya, karena ini ada pohon, terus ada yang melilit, mungkin ini ada ular ya di situ. Tapi kartunya namanya The Lovers. The Lover berarti kan apa? Cinta ya. The Lovers, pecinta. Nah ini pas banget nih kalau lo suka lihat-lihat ramalan-ramalan zodiak ya. The Lovers itu mengandung elemen udara. Kenapa udara? Nah balik, aku udah ngomong di video yang lain bahwa udara itu emosional ya. Kalau cinta kan kita ada secara emosional, perasaan gitu ya. Orang dengan elemen udara itu biasanya agak-agak moody ya, agak-agak bukan sensitif tapi dia ngikut aja gitu. Udara ya. Jadi kadang-kadang moodnya seperti apa nggak bisa diterka lah gitu. Nah tapi orangnya pasti banyakannya asik gitu loh, karena dia kan bisa ngikut sini udara ya, mengisi. Jadi kadang-kadang dia rame gitu. Jadi bacain zodiak ya enggak. Tapi The Lovers ini adalah elemen kartu tarot yang menggambarkan, adalah simbolnya nih, simbol dari zodiak Gemini. Gemini itu zodiaknya gambarnya The Lovers. Sangat indah ya kartunya. Jadi di The Lovers ini pengertiannya tuh adalah di dalamnya nih kalau kita ngeliat gini aja namanya, terus ada cewek cowok telanjang gitu ya. Ibaratnya kayak cinta, ada cinta gitu di dalamnya, ada cinta, tidak ada emosi. Jadi ibaratnya di dalam diri kalian ini, di dalam dirinya si penanya ada saling pengertian, namanya cinta ya, saling pengertian walaupun belum ada komunikasi guys gitu. Jadi ibaratnya kan nih balik lagi nih kartu mayor gitu di dalam alam bawah sadar kita. Ibaratnya kita tuh punya istilahnya karena cinta atau kita jadi kita punya cinta, punya rasa sayang. Jadi tanpa komunikasi aja lo tuh sangat ngertiin gitu di dalamnya ya. Jadi selalu di sini dibilang masalah komunikasi. Jadi gini, belum ada komunikasi aja tuh karena rasa itu udah ada, lo udah ngerti gimana ada komunikasi. Pasti akan disarankannya lo harus dengan bisa mengkomunikasikan perasaan lo kayak gitu ya di dalamnya. Cinta, komunikasi. Nah ini
gambar telanjang ini kalau aku sih ngeliatnya kayak keterbukaan ya. Jadi kayak benar-benar perasaan yang tulus, cinta yang tulus, adanya keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi sebetulnya kamu sudah membuka diri karena ada perasaan cinta tersebut gitu ya. Nanti bacaannya kemana itu biasanya kita mengkomunikasikan, kombinasikan kartu-kartu yang lain. Oke, jelas ya. Ini cinta sesama ya, komunikasi, rasa bahagia atau rasa penuh pengertian terhadap seseorang yang memang ada di hati kita kayak gitu. Udah majlep di hati gitu ya, diem-diem suka. Nah itu tuh the lovers ya. Oke, kartu ke-8. Kartu ke-8. 8 ini kita ada the Chariot. The Chariot. Chariot apa chariot sih? Chariot. Oke, kartu ke-8 ini ada Chariot ya. The Chariot ini kartu dengan simbol 7 Romawi. 7 Romawi. The Chariot ini menggambarkan zodiak. Ini simbol zodiak Cancer. Zodiak Cancer. Dan unsurnya di sini adalah elemennya adalah air. Zodiak Cancer dengan elemen air. Air itu istilahnya dia menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar ya. Terus emosi. Nah, punya sisi sensitif. Jadi air sama udara nih agak mirip. Tapi udara tuh emosionalnya si air tuh lebih sensitif, berperasaan. Kalau udara itu dia mengisi gitu, mengisi juga sama, tapi bedanya udara memang agak lebih terbuka ya, lebih ini ya, maksudnya bisa kemana-mana. Kalau air tuh biasanya menyesuaikan, dia mencoba menyesuaikan di mana tempat dia berada gitu ya. Oke, ini Cancer, tapi nanti kita bahas di kartu-kartu zodiak ya. Di sini elemennya nih gambarnya nih ada kereta nih, sebetulnya kereta kayak kereta kuda ya. Tapi di depan nih ada ini bukan kuda tapi di depannya apa sih, sphinx ya namanya ya, sphinx. Ada yang hitam, ada yang putih. Itu berarti baik dan buruk atau salah dan benar kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang keseimbangan karena ada dua beda-beda gini. Nah, ini gambarnya ada seseorang prajurit mungkin jadi dia ini keluar dari satu kota guys. Kalau lo bener-bener ngeliat ini jadi di belakang ini dia meninggalkan satu kota karena di sini ada pintu di mana di belakangnya nih kayak ada istana tapi dia melangkahnya ke depan nih, dia maju. Nah, ini menggambarkan, kalau aku sih ngeliatnya gini, ini menggambarkan suatu usaha ya. Sebetulnya punya usaha kamu yang benar-benar kamu udah jalanin gitu, kamu ingin menjalankan sesuatu keluar dari satu tempat. Jadi kayak gini, ini kan di belakang ada kota nih, berarti keretanya kan keluar. Jadi kalau di sini ada gini, ada kemungkinan di dalam diri kamu ingin keluar dari masalah tersebut atau lingkaran tersebut deh gitu. Jadi kayak kamu mungkin ada masalah atau punya keadaan yang dimana kamu kepengen keluar, dan itu sangat tekad kamu tuh bulat banget, cuman belum kamu jalanin gitu. Di dalam diri kamu udah menimbang baik buruknya, kamu sangat ingin keluar dari masalah tersebut. Misalnya circle-nya tuh nggak bagus, atau buat kamu misalnya kayak lingkungan kerja kamu udah membosankan, atau kamu ngeliat udah nggak mungkin deh, kamu udah sangat menimbang-nimbang nih baik dan buruknya, kepengen keluar tapi kamu belum menjalani gitu. Jadi kalau kartu ini ngeliatnya kayak lo punya istilahnya, lo sebetulnya juga udah tahu gitu, dan lo pengen keluar dari situ gimana caranya lo, tapi ini berhubungan dengan comfort zone sih. Kalau gua ngeliat dari si gambar istana dan istilahnya di belakang ini ada ibarat ada kota kan ya. Jadi kan lo harus keluar nih dari kota tersebut. Gue membayangkannya tuh, mengimajinasikan bahwa lo keluar dari comfort zone lo gitu. Dimana di kota itu semua sudah tersedia mungkin ya. Tapi karena lo tidak nyaman atau apa, lo harus keluar. Entah lo mau mencari sesuatu yang baru, menggapai sesuatu yang lebih, tapi ada di luar gitu. Sehingga lo harus meninggalkan yang sebelumnya ini gitu. Jadi kalau kayak lo nanya tentang ini biasanya agak ini ya,
sinkron tuh kalau tentang karir atau mungkin kamu pengen mencoba yang lain, lebih berusaha untuk mendapatkan yang lain. Yang ini udah kamu rasa cukup, tapi kamu harus keluar dari comfort zone itu, nggak apa-apa, kamu akan bela-belain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kartu ini menyimbolkan suasana seperti itu. Atau kalau ada yang lagi putus cinta nih, atau lagi punya pacar tapi hubungannya toksik banget misalnya ya. Kartu ini keluar itu ibaratnya kayak udah lo keluar dari masalah itu, ibaratnya karena masalah itu mungkin lo nggak mau keluar selama ini. Sebenarnya gini, di dalam diri lo tuh sebenarnya lo udah nggak nyaman, lo udah tahu apa yang terbaik buat lo, tapi lo nggak pengen keluar karena menurut lo itu udah, lo takut gitu kalau di luar ntar di luar gue harus nyari pacar lagi yang gini belum tentu gitu loh. Jadi lo harus keluar dari comfort zone lo, jadi kayak cari kebahagiaan lo kayak gitu deh ya, ibaratnya kalau orang nih, kalau hubungan percintaan. Oke. Untuk kartu ke-9, kartu ke-9 kita punya kartu bergambar dengan angka 8 Romawi. Itu namanya Strength. Strength ini, nah kartu Strength ini digambarkan dengan seorang perempuan di mana di atas kepalanya ada simbol infinity dan dia sedang megang lion geng guys. Apa aja, dia lagi megang singa. Nah, Strength tuh ya. Elemen yang ada di kartu Strength ini adalah api dan zodiak. Simbol zodiak yang di sini pasti kalian tahu ya ini apa. Oke. Ini adalah simbol zodiak Leo. Zodiak Leo. Di sini ada Strength. Ini merupakan kartu Arkana Mayor yang ke-9. Strength ini menggambarkan sebuah kekuatan batin. Jadi si penanya ini mungkin memiliki kekuatan dan dia bisa menaklukkan sesuatu. Jadi kayak misalnya nih, kalau perempuan, yang nanya perempuan, itu berarti perempuan ini taking control banget guys. Jadi dia tuh penakluk, perempuan penakluk. Jadi sudah berkali-kali, jadi bukan masalah yang baru. Jadi ini orang sering banget bisa menaklukkan atau bisa mengalahkan istilahnya meredam emosional seseorang atau problem solving ya gitu. Jadi dia tuh bisa menjadi pemecah masalah atau apa gitu. Dia bisa menghandle masalah yang ada. Jadi ini karena ada infinity di atasnya, berarti kayak keadaan seperti ini udah sering dan dia bisa menghandle-nya gitu deh. Ya, the strength itu. Jadi kalau misalnya si penanya itu agak takut atau mungkin mengalami suatu masalah yang dia sangat takut, dia nggak bisa, istilahnya nggak bisa mengatasinya atau menjalaninya. Kalau kartu ini keluar, itu berarti sebetulnya dia bisa menjalani atau bisa handle masalah ini, bisa mencari jalan keluar. Bisa istilahnya mungkin kalau sekitarnya balik lagi ya, karena ini elemennya api. Kalau di sekitarnya ada dalam keadaan yang panas dan emosi yang berlebih, orang ini bisa untuk bisa menjadi orang yang istilahnya membuat suasana menjadi tenang lagi dan terkontrol gitu. Jadi ini simbol orang yang sangat kuat ya, dan ini dia sangat yakin, sebetulnya dia tahu di dalam dirinya, cuman mungkin dia lagi deg-degan gitu loh. Jadi karena ini infinity ya, balik lagi infinity ini bukan istilahnya, dia sudah pernah punya pengalaman tentang itu gitu ya. Oke, kartu ke-10. Kartu ke-10. Nah, kartu ke-10 nih simbolnya adalah 9 Romawi. Dia ada The Hermit. Hermit ini kartu, kalau unsur Hermit ini dia membawa tongkat dan dia unsurnya adalah tanah, dan ini adalah simbol dari zodiak Virgo. Zodiak Virgo kalau di pembacaan kartu ya. Jadi ini Virgo ini gambarnya nih apa ya, malaikat, ini seseorang orang tua gitu ya, orang tua ya, berarti kan ini orang tua yang megang tongkat terus dia pegang lentera. Dia pegang lentera, dia jalan, tapi jalan dengan istilahnya dibantu penerangannya tuh dari lenteranya dia.
Itu anggap ini kita melihat imajinasinya ini jalanannya gelap ya, dan dia jalan dengan lentera. Oke, ini orang tua. Orang tua itu istilahnya keadaannya kalau dilihat ya, kalau kita bayangin di kartu ini, orangnya sangat tenang. Orang yang sangat tenang. Terus orang tua, kita kalau orang tua tuh di kartu ibaratnya kita ngelihatnya orang yang sudah punya pengalaman yang cukup, sudah istilahnya apa yang dia jalankan, dia tahu nih jawabannya, istilah gitu loh. Dia sebetulnya bukan mencari jalan, tapi gini, tapi dia sudah tahu arahnya kemana. Mungkin gini, dia cuma pengen ada afirmasi aja gitu loh. Orang yang kayak gitu, padahal dia tuh udah ibaratnya menganalisa. Jadi orang yang udah memikirkan, orang yang udah tahu jalan mana, tapi dia cuma butuh penerangan ini aja yang di tangannya dia. Ibaratnya kan kayak orang yang udah nggak butuh orang lain lagi untuk kasih masukan gitu loh. Nah, ini si kartu di Hermit ini menggambarkan orang yang punya kemampuan itu. Jadi mungkin kamu si penanya nih sudah sangat yakin, tapi cuman butuh sedikit ini aja gitu untuk ngejalaninnya. Mungkin dari kemarin sudah sangat mikirin apa nih yang jadi masalahnya dia. Tinggal ngejalaninnya aja, dan sebetulnya dia bisa menghandle itu gitu loh. Karena kalau di sini dilihat seorang kakek ini ibaratnya orang yang sudah punya pengalaman ya, ibaratnya orang yang sudah punya ilmu, orang yang berilmu. Jadi ibaratnya untuk memecahkan masalah dia sangat tahu dan memiliki ilmu tentang itu. Dia akan memecahkan istilahnya dengan cara pelan-pelan tapi pasti. Nah gitu, orang yang bisa jadi orang yang apa-apa pengennya sendiri gitu loh. Jadi bisa kemana-mana ya. Kamu imajinasinya aja nih dari gambar ini. Bisa kayak orang yang sebetulnya nggak butuh bantuan orang lain gitu. Dia tahu dia kemana. Jadi orang yang senang lebih menyendiri atau mencari solusi masalah sendiri gitu. Bedanya apa sama si The Strength? The Strength kartu sebelumnya. Di sini kan kartu The Strength ini gambarnya singa, dan orang ini menenangkan singa ya, jadi memecahkan masalah tapi dia turun ke lapangan gitu loh, praktek, dia turun. Kalau ini, dia memecahkan apa yang ada di pikiran dia sendiri. Jadi dengan dia jalan bawa lentera gitu, kebayangkan dia berjalan membawa lentera, jalanannya gelap, dia jalan aja sendiri gitu. Jadi dia tuh mengkontrol ininya sendiri, pikirannya sendiri. Sebetulnya dia tahu, tinggal cara mengontrolnya gitu kan. Mungkin dia orang yang banyak pikiran, banyak pertimbangan dan lain-lain gitu. Tapi dia tahu nih pertimbangannya ini, cuman dia belum memutuskan aja, belum ngejalanin. Tapi dia juga nggak ngebutuhin saran dari orang lain. Nah itu bisa jadi kan ini kartu yang egois ya kalau menurut aku. Jadi bisa aja kita seorang pembaca tarot ngelihat kalau ada kartu gini, kita juga bisa bilang sama dia bahwa walaupun kamu tahu, tapi mungkin orang lain bisa menolong kamu gitu loh, bisa kasih masukan lah paling nggak sama kamu juga. Walaupun kamu udah tahu gitu, kamu cuma butuh keyakinan, tapi jangan egois juga. Kadang-kadang apa yang kita yakinin belum tentu gitu loh. Jadi ada baiknya juga kamu nggak ngerasa sendiri, karena orang lain mungkin bisa aja menolong kamu, cuma kamu memendam masalah itu sendiri, misalnya kayak gitu ya. Nah, kayaknya udah dulu ya untuk part ini ya. Nanti untuk part selanjutnya kita akan bahas beberapa kartu Arkana Mayor lagi dengan arti-artinya secara otodidak ya. Jadi kita belajar dari gambar-gambar yang ada. Kalau kamu pengen lihat channel yang lain nih, kamu bisa cari nih di sini ya. Semuanya aku jabarin secara detail tentang gimana belajar tarot. Jangan lupa like and subscribe channel aku, dan juga di komen juga boleh ya. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi.